walk in habitual fellowship with the God, with the Holy Spirit. Ya. Terus menerus, namanya habitual itu berarti terus menerus. Ya. Dan fellowship itu bergaul, ya. Bergaul terus menerus. Ya. Kalau pergaulan itu sudah kita merasa jenuh, kita sudah merasa bosan, ya, berarti itu hubungan tersebut tidak akan bisa lama, tidak akan bisa langgeng. Ya. Di dalam kita bergaul dengan sesama, ya, kita bergaul dengan teman, sahabat, ya, atau lebih lagi bergaul hubungan antara suami istri. Ya, kalau itu tidak bisa terus menerus, berarti ada sesuatu yang nggak beres. Berarti ada sesuatu yang nggak benar di dalamnya. Ya. Tidak ada yang bisa mengikat hubungan itu supaya bisa menjadi langgeng, bisa menjadi lama. Di sini siapa yang ulang tahun pernikahannya kepala 3? Sudah ada? Belum? Baru 20-an? Ya, baru 20-an. 25, 30, ada yang 30. Tapi maaf, tidak terus ya. Pasangannya sudah nggak ada ya, seperti itu ya. Yang ada sekarang yang sudah mencapai sekitar 25 tahun ada? Ada. Nah, kalau sudah mencapai itu 25 tahun itu paling, katakanlah paling, kalau itu apa yang namanya? Perak ya? 50 emas. Terus 70 ya? 75 diamond ya? 100 tahun? Nah, perak. Nah, kalau sampai perak itu berarti gimana? Itu rasa muncul jenuh, bosen, sudah muncul itu, ya. Sudah muncul, sudah keluar semua. Pasti sudah keluar semua, kayak gitu ya kan? Akan keluar semua, mulai pertamanya masih hot gitu ya, masih hot, masih wow, menggebu-gebu. Tapi lama-lama sudah mulai padam. Itu baru 25 tahun. Bayangin 365 tahun. Ya. Saya nggak bisa membayangkan, nggak tahu saudara, bagaimana tuh hubungannya Henokh dengan Tuhan sampai 365 tahun. Dan dia tetap terus menyenangkan hati Tuhan. Sampai Tuhan mencatat bahwa ia sampai mau dibawa pulang, diajak tinggal di surga. Saking senangnya, saking gak mau terpisahnya. Itu terus menerus. Apa sih yang dilakukan Henokh sampai bisa bertahan 365 tahun? Ya, nanti mungkin di acara fellowship boleh tuh kalau yang couple yang sudah pernikahan boleh tuh disisihkan gimana sih bisa bertahan sampai usia segitu. Nah, itu bisa diinikan. Lalu juga bisa dimasukkan acara kalau itu couple ya, mungkin yang belum couple, bagaimana sih hubunganmu dengan Tuhan sampai berapa tahun? Kok bisa? Misalnya berapa tahun nih? Yang paling lama Pak Budi berapa tahun gitu ya. Nah, itu apa? Ada gejolak apa nih hubungan kita dengan Tuhan? Nah, itu bisa dimasukkan di acara di fellowship, bisa di-sharekan. Ya. Namun kita mau melihat, ini mungkin sudah saya sampaikan tetapi saya akan review lagi. Ya, di dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan, habitual fellowship with God itu harus ada apa aja. Ya. Seperti kita bersama-sama saat ini. Ya. Seperti kita ketika kita lahir baru, ketika kita lahir, maksud saya ketika kita lahir dari rahim ibu kita, ya, kita bergaul kita dengan orang tua kita, dengan ibu kita saat itu dengan apa? Dengan tangisan, crying,
Ya, pergaulan bersama seorang anak bayi dengan ibunya adalah dengan tangisan. Ya, menangis. Ya. Kalau misalnya bayi yang baru lahir tidak menangis, wah berarti ini ada sesuatu yang nggak beres. Nanti lama-lama hubungannya dia dengan ibunya pasti akan terputus. Artinya bayi ini bisa meninggal kalau tidak segera diselamatkan. Harus bisa sampai nangis. Ya. Nah itu adalah langkah pertama. Seperti kita waktu masih kecil. Kita bergaul dengan Tuhan. Ya. Kita belum mengenal Tuhan. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah crying. Kita menangis, kita berseru. Ya. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, sudah disampaikan bahwa hidupmu akan mengalami susah payah. Dan sejak saat itu mereka berkembang biak semuanya dan mereka pasti mengalami susah payah itu di dalam mencari nafkah. Susah payah di dalam hidupnya, mereka susah payah. Dan di dalam susah payah tersebut, mereka nggak tahu bagaimana hubungan dengan Tuhan. Tuhan di mana? Dicari Tuhan di mana? Kali di pohon ya, kita kasih sesuatu di pohon. Kali di tiang itu, kali di gunung, mereka tidak bisa. Yang bisa pertama kali yang dia lakukan adalah crying, berseru. Ya, berseru. Tolong di mute. Berseru. Berseru Tuhan, Tuhan, mungkin begitu. Tuhan di mana engkau? Manusia pertama berseru. Ya, seperti bayi yang baru lahir dari seorang ibu. Dia berseru, mama, tapi nggak bisa ngomong mama. Yang bisa cuman nangis, kriak, terus begitu. Itu merupakan suatu tanda pergaulan awal dari seorang bayi dengan ibunya. So demikian juga kita. Kita nggak tahu gimana cara berdoa. Kita nggak tahu di mana. Jangankan berdoa, Tuhan ada di mana aja pada saat itu kita belum tahu. Kita pikir ada di gereja, ternyata cuma pendeta di gereja. Nggak ada. Tuhan nggak kelihatan. Karena pendetanya tidak mencerminkan Tuhan, nggak kelihatan. Kelihatan pendetanya doang. Kelihatan teman-teman sepelayanan Tuhan. Tapi kelihatan jahat semua tuh pelayan teman-teman. Seperti itu. Nggak kelihatan Tuhan, dia cari, ada orang yang mau cari Tuhan ke gereja. Ternyata tidak ketemu Tuhan di gereja. Malah ketemu setan di gereja, seperti itu. Karena pada jahat semua, seperti itu. Sukanya iri hati, sukanya sirik, sukanya apa? Ngomongin orang, sukanya gini. Jadi dia cari lagi ke tempat lain. Tuhan kau di mana? Tuhan kau di mana? Nah mulai setelah bayi itu bertumbuh, ya, mungkin sekitar 1 tahun, mulai belajar ngomong. Dia ajarin oleh orang tuanya, karena bayi itu memiliki telinga. Dia mulai mendengar omongan kedua orang tuanya. Walaupun mulutnya ini belum bisa ngomong, tapi dia mendengar. Kok ini yang kayak rambutnya segini laki, dia belum tahu tuh kan. Bayi nggak tahu yang mana laki, yang mana perempuan, nggak tahu. Mana yang namanya papa, yang mana nggak tahu. Cuman kenapa yang potongan rambutnya pendek, kalau panggil yang rambutnya panjang, mah gitu. Misalnya seperti itu. Terus yang rambut panjang ngomong dengan yang rambut pendek tuh, pah. Jadi dari situ mendengar, dia baru tahu, oh ini ma. Tapi pada saat itu pun, ketika dia bisa ngomong ma, pa, dia nggak tahu juga apa itu arti ma, pa. Dia cuma mengikut. Nah itu pergaulan awal terus-menerus dari seorang bayi. Dia terus ngikut akhirnya baru mulai 2 tahun, 3 tahun. Oh baru tahu, ma itu panggilannya mama, pa itu panggilannya papa. Baru tahu. Setelah dia itu mendengar semua lagi pembicaraan, ayo makan. Oh dikasih masih atau itu namanya makan. Jadi dia makan. Nah mulai dia belajar. Terus berkembanglah vocabulary-nya. Berkembanglah kata-katanya. Tapi kemudian dia mulai gak berhenti dia ngomong aja. Mulai dia harus belajar berjalan.
Kalau cuman belajar ngomong saja nggak berjalan, berarti ada sesuatu yang nggak beres. Ya kan? Ngomong terus diranjang, ngomong terus tapi nggak jalan-jalan, nggak bisa juga. Dia harus belajar berjalan. Ya. Nah ini berbicara, belajar, berjalan itu harus belajar. Demikian juga kita bergaul dengan Tuhan. Kalau kita cuma nangis terus, crying terus, berseru-seru terus saja, tapi kita tidak mau belajar berbicara kepada Tuhan, kita tidak mau belajar berjalan bersama Tuhan, maka kita tidak akan bisa mengalami pergaulan dengan Tuhan, tidak akan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah itu yang harus dipelajari, dilatih seperti seorang bayi yang terus menerus beranjak dewasa. Ya, dia sudah lancar berbicaranya, nggak pakai diajarin lagi, sekarang sudah lancar berbicaranya. Jalan nggak pakai diajarin lagi, sudah bisa kemana-mana, bahkan nyelonong kemana-mana, sudah kemana-mana, karena saking pintarnya jalan sehingga bisa keluar kemana-mana. Ya. Lalu di dalam kehidupan pergaulan harus lagi apa? Kalau tadi itu talk, berbicara, nah sekarang harus belajar apa? Conversation, mengadakan suatu komunikasi dengan siapa? Dengan orang tuanya. Ada komunikasi si anak dengan orang tua. Ya. Harus ada komunikasi, nggak hanya cuman bicara. Namanya komunikasi itu selalu dua arah. Tapi kalau bicara, satu arah. Nah anak-anak kalau nggak diajar komunikasi, bahaya. Sudah mulai remaja, beranjak remaja ini. Cuman ngomongnya ke orang tua, Ma minta uang. Pa minta uang. One way. Nggak dikasih, diem, tutup kamar. Satu arah. Sekali ngomongnya, Ma aku mau pergi. Nggak boleh masuk lagi kamar, tutup kamar. Satu arah. Tapi ini namanya komunikasi dua arah. Ada pembicaraan. Nah kita dengan Tuhan juga nggak hanya cukup Tuhan tolong ini. Tuhan saya punya kebutuhan, Tuhan saya harus ini, Tuhan harus bayar ini, Tuhan ini butuh ini. Nggak hanya one way, tapi ada komunikasi, ada dua arah, arah pembicaranya dua arah. Ya. Pembicaraan bukannya soal permintaan saja. Pembicaraan yang harus kita lakukan setiap hari bukan hanya sekedar minta-minta saja, tapi ada suatu pembicaraan yang sangat intim. Bahkan pembicaraan yang tidak bisa didengar, tidak boleh diucapkan oleh orang lain. Ya. Rasul Paulus mengalami pembicaraan seperti itu. Ya. Ketika dia berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan, kita buka dalam 1 Korintus 12. Ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat 3 dari surga. Jadi Rasul Paulus ini menceritakan kepada kita tentang ada seseorang, yaitu dirinya sendiri 14 tahun yang lampau. Ya, dia nggak tahu ada di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Tapi tiba-tiba orang itu, dia diangkat ke tingkat 3 dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ketika ia mengalami perjumpaan, bergaulan dengan Tuhan, dan itu terjalin suatu hubungan yang intim. Ya. Waktu itu Rasul Paulus keluar dari tubuhnya. Rohnya keluar dari tubuhnya. Dia nggak sadar. Kemudian dia diangkat ke tingkat 3 dari surga. Di Firdaus. Dan di situ dia berkomunikasi. Ya. Bahkan di situ dikatakan ada suatu pembicaraan. Ya. Yang tidak boleh diucapkan manusia.
Artinya apa? Komunikasi, pembicaraannya sudah mulai menjurus ke sesuatu yang intim. Yang hanya bisa berbicara, berkomunikasi. Yang hanya boleh mengetahui, hanya mempelai itu sendiri. Hanya orang yang berbicara dua orang itu sendiri. Ada hal-hal yang intim. Nah, ini mulai bertumbuh. Hubungan kita dengan Tuhan harus mulai bertumbuh seperti itu. Bukan hanya pembicaraan kita one way. Minta, kalau sudah dikasih terima kasih, one way begitu saja. Tapi harus ada hubungan yang sangat intim sekali. Yang gak boleh diketahui orang lain. Gak boleh disampaikan ke orang lain. Artinya private. Ya, rahasia. Nah itu harus. Nah suami istri pun demikian. Kalau suami istri pasti akan memiliki komunikasi yang sangat rahasia. Yang gak boleh diberitahukan kepada orang lain. Sekalipun itu anak. Ada sifatnya apa? Rahasia. Tapi kalau suami istri sudah tidak ada rahasia, ya, berarti nggak ada hubungan yang intim. Tidak ada hubungan yang sangat-sangat intim lagi, sudah nggak ada. Sudah terbuka semuanya. Semua orang udah tahu. Dia jalan sama siapa, dia jalan sama siapa. Semua orang udah tahu, terbuka, nggak ada. Tapi kalau ada sesuatu yang intim, itu berarti hubungan kedua belah pihak tersebut masih di dalam kasih yang luar biasa. Amin. Nah, kita harus terus berkomunikasi, ya, memiliki suatu komunikasi yang terus menerus. Ya. Jangan hanya sekedar atau ketika saudara kita butuh atau ketika ya pas harus berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Tapi setiap saat, walaupun misalnya perkataan kita, pembicaraan kita tidak keluar dari mulut kita. Tapi kita harus ada komunikasi. Karena Tuhan adalah roh dan kita adalah manusia roh. Dan kita bisa berkomunikasi di dalam komunikasi. Ya. Nah di dalam suatu komunikasi, pembicaraan itu harus mengandung apa? Percaya. Ya, suami istri itu harus memiliki apa? Saling mempercayai. Ya, kalau dia nggak percaya, nggak bakalan dia buka rahasianya. Ya, jadi kalau suami istri itu harus bisa dipercayai, harus bisa saling dipercayai. Ya. Saudara percaya Tuhan, tapi apakah Tuhan percaya kepada kita? Saudara percaya firman Tuhan, tapi apakah Tuhan bisa percaya omonganmu? Kita klaim, kita percaya, aku percaya firman bahwa Tuhan menyembuhkan, bahwa Tuhan Jehovah Jireh, bahwa Tuhan menyediakan semuanya. Kita percaya firman ini. Tapi apakah Tuhan bisa percaya dengan omongan yang keluar dari mulutmu? Nah ini harus muncul juga. Jadi kepercayaan itu harus dua belah pihak. Ya, percaya kepada firman Tuhan. Tapi Tuhan juga harus bisa mempercayai kita. Kita bisa percaya akan firman Tuhan, ya dan amin. Tapi Tuhan harus percaya dengan omongan kita. Tuhan harus bisa percaya dengan hati kita, dengan keadaan kita. Tuhan juga harus percaya. Nah itu, saling percaya itu takes time, membutuhkan waktu. Gak bisa langsung begitu ketemu, kenalan langsung, aku percaya kamu. Dicurhatin semuanya, diceritakan semuanya. Ternyata di belakangnya bongkar deh semuanya. Ya. Tapi suatu kepercayaan itu ada waktu, jalinan waktu. Dengan berkembangnya kedewasaan, itu mulai tumbuh itu. Saling percaya itu, mulai saling percaya tumbuh. Dites, ada ujiannya. Ya, mulai ada ujian. Kalau nggak ada ujian nggak bisa tahu orang ini masih bisa dipercaya nggak. Demikian juga kita ini pegang firman Tuhan. Tapi Tuhan nggak mau kita hanya pegang ini sebagai kayak buku begitu saja. Tapi Tuhan mau kita memegang firman yang hidup. Bukan hanya sebuah buku Alkitab, firman yang hidup. Oleh karena itu dia
menggenapi firman yang sudah dia sampaikan. Sehingga kita tahu ternyata firman Tuhan ya dan amin. Itu bisa kita rasakan, bisa alami. Nah Tuhan pun mau menunjukkan, dia mau membuktikan bahwa firmanku ada kebenaran itu. Firmanku adalah kebenaran itu. Jadi barang siapa percaya kepada firman Tuhan, orang itu berada di dalam kebenaran. Nah ini didapat dari mana? Fellowship. Satu sama lain, bergaul. Terus menerus satu sama lain. Tapi kalau tidak pernah bergaul, tidak akan muncul itu. Tidak akan bisa muncul. Engkau percaya firman, baca firman, tapi kok sampai sekarang kok belum nyata ya firmannya? Mulai lagi, ragu lagi. Dan Tuhan juga di dalam dia melihat, kamu percaya gak sih sama aku? Mulai gitu lagi Tuhan. Kok kamu gak percaya sama firmanku? Mulai meragukan aku? Ya sudah kalau kamu meragukan aku, Tuhan mulai juga, aku juga meragukan kamu. Mulai, apa ini? Bingung, pada bingung semua pada ini seperti itu. Dan hubungan itu jadi tidak intim. Untuk bisa terus berjalan, kita harus fellowship terus. Fellowship terus. Dan di dalam fellowship bergaul dengan Tuhan, itu pentingnya juga di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Harus ada pertobatan. Kalau misalnya dua orang yang sudah saling mengasihi, yang menjalin kasih, kemudian mau masuk ke jenjang berikutnya pernikahan, ya, dan hidup di dalam suatu pernikahan, tentunya mereka berdua harus sudah bertobat. Artinya nggak kembali lagi ke cinta yang lalu. Masing-masing harus bertobat. Sudah, aku sekarang cinta sama kamu, kamu cinta sama aku. Nggak akan kembali lagi kepada cinta yang lama. Kalau masih menoleh kepada yang lama, berarti dia belum bertobat. Demikian juga di dalam kita bergaul dengan Tuhan. Dari hari ke hari. Harus ada terus apa? Pertobatan. Dan inilah yang membuat Henok itu terus menerus bisa bergaul dengan Tuhan. Karena Henok ini pun manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Yang terhisap oleh dosa daripada Adam dan Hawa. Jadi ada benih dosa itu. Tetapi dia setiap hari apa? Bertobat. Dia setiap hari bertobat. Dia setiap hari bertobat dan setiap hari bergaul. Bertobat. Walaupun dia tidak melakukan, dia bertobat terus. Nah pertobatan inilah yang menjaga pergaulan kita dengan Tuhan. Itu yang dilakukan Henok. Dia setiap hari bertobat. Sehingga dengan pertobatan itu muncullah apa? Ketaatan. Dari pertobatan itu muncul suatu ketaatan. Taat. Tuhan berbicara ini, dia taat, dia melakukannya. Dia taat, dia melakukannya. Dan ketika dia selalu taat, mulailah dia bisa berjalan sesuai dengan iramanya Tuhan. Ketukannya Tuhan. Dia mulai bisa berjalan walk in a God rhythm. Jadi ritmenya Tuhan bisa dem. Ini dia bisa ikuti. Enggak kadang-kadang salah ketuk. Ya, enggak. Tapi dia dengar. Karena dia apa? Setiap hari bertobat. Dengan pertobatan itu muncul ketaatan. Dari ketaatan itu muncul apa? Suatu telinga yang tajam. Pendengaran yang tajam. Sehingga dia tahu ketukannya kapan masuk nih, kapan jalan. Nah, ini tahu semua ketukannya. Enggak salah masuk lagu ya, tahu seperti itu. Tahu semua ketukannya, dia hitung, belajar seperti itu. Ya, itu dilakukan oleh Henok. Sehingga dia terus menerus walk in God rhythm. Menjadi satu nada. Dulu mungkin pertama ada falsnya, ada ininya. Tapi lama-lama terus bergaul menjadi satu nada. Menjadi sinkron. Menjadi harmoni. Menjadi satu. Goalnya, tujuannya menjadi satu. Karena dia terus berjalan. Dan dia terus mendengarkan. Mau mendengar. Dia melatih telinganya. Untuk terus mendengar. Akan firman Tuhan. Ya, kalau di sini ketukan, kalau musik mungkin ketukan, tapi mendengar firman Tuhan, apa kata firman Tuhan, apa kata Roh Kudus, dia mendengar terus.
Dan itu terus meningkat. Bergaul dengan Tuhan, walk in habitual fellowship with the Holy Spirit, itu harus meningkat. Ya, harus menanjak begini. Nggak boleh menurun, tapi harus meningkat. Ya, nggak boleh stuck, nggak bisa juga. Tapi harus meningkat, walaupun pelan, tapi ini harus meningkat. Terus meningkat, terus meningkat. Ya. Dan dengan meningkat itu, mulailah kepercayaan Tuhan pun meningkat kepada kita. Ya. Semakin kita berjalan, nggak pernah turun, nggak pernah berontak. Ya, selalu mengikut Tuhan, selalu taat kepada Tuhan, selalu naik, besok ini lebih naik lagi, besok naik lagi, besok naik lagi. Dan Tuhan melihat itu, kamu tambah hari, tambah bisa aku percaya. Bukan hanya tambah hari kamu tambah percaya aku, tapi tambah hari aku bisa mempercayaimu. Ya. Kita harus sampai di situ, saudara. Dan itu adalah suatu cinta, pergaulan, keintiman yang dewasa. Orang yang bisa terus-menerus dipercayai itu memiliki kasih yang dewasa. Mutual love itu yang membuat orang itu bisa bertahan, bergaul. Kasih yang dewasa itu yang membuat orang bisa perkawinan itu bisa langgeng sampai selama-lamanya. Itu adalah kasih yang dewasa. Bukan kasih cinta monyet. Bukan kasih yang abang sayang, apa? Ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, abang dibuang. Oh, melayang. Nah, itu mah cuma seperti itu. Itu bukan cinta yang dewasa, bukan kasih yang dewasa. Kasih abang-abang. Gitu. Tapi kasih kita dengan Tuhan, itu harus mutual love. Dan itu yang membuat kita tuh selalu terus-menerus sampai Tuhan Yesus datang. Dan itu yang dilakukan Henokh. Selama 365 tahun. Dia mengasihi Tuhan, bukan kasih dengan seperti anak kepada bapaknya saja, sahabat kepada sahabatnya saja. Tetapi dia meningkat mungkin bukan hanya kepada hamba, kepada tuannya. Tapi dia meningkat sebagai apa? Mempelai. Kasih seorang mempelai itu kekal selama-lamanya. Betul? Kalau saudara masuk dalam pernikahan, ya, selalu akan disampaikan oleh hamba Tuhan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kalian berdua, betul kan? Ini hamba Tuhan, betul kan? Selain apa? Maut, ya, selain maut, ya. Artinya apa itu? Kekal selama-lamanya. Nah, berjalan dengan Tuhan ini, kita harus sampai di mutual love ini. Apa mutual love? Yaitu communion. Beda lagi dengan fellowship. Komunion itu lebih intim lagi. Lebih masuk lagi ke dalam. Lebih intim lagi. Nah itu terus. Dan kalau memiliki komunion yang intim seperti itu, tidak ada yang bisa memisahkan. Tidak ada yang memisahkan kasih Kristus daripadamu. Rasul Paulus berkata bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus dari kita. Mau kekurangan, mau kelaparankah, penganiayaankah, pedangkah, kemiskinankah, apa saja atau penguasa mana saja, baik yang ada di bumi, di atas bumi, di bawah bumi, di mana saja, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau kasihnya kita kepada Kristus juga mutual, juga dewasa sama seperti Kristus mengasihi kita. Amin. Tidak ada. Makanya tadi ada lagu, kalau kita sudah mengasihi Tuhan sedemikian, berarti kita berada di pihaknya Tuhan. Dan kalau kita sudah ada di pihaknya Tuhan, siapa yang mau lawan? Saya ada lawan. Ya, siapa yang mau lawan kalau kita berada di pihaknya Tuhan? Tapi selama kita di luar pihak Tuhan, di luar garis Tuhan, di luar Tuhan, pasti banyak lawannya. Tapi kalau kita ada di pihak Tuhan, memang ada lawan yang melawan, tapi gak akan bisa. Karena kasih Tuhan itu melingkupi kita sedemikian rupa, menjaga kita sedemikian rupa. Karena apa? Kasih yang demikian adalah kasih yang
dewasa, yaitu mempelai. Oleh karena itu Petrus berkata, ya, Paulus berkata di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan apa? Kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan apa? Meruntuhkan apa? Benteng-benteng. Terus baca. Ya, terus? Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ya. Jadi Petrus ini sikapnya dia sudah dewasa. Paulus. Ya, kenapa Petrus ya? Paulus ini sikapnya dia adalah sudah dewasa. Dia berkata, sekalipun memang kita ini masih hidup dalam dunia, tapi kita memang harus berjuang, tapi tidak dengan cara duniawi. Dan senjata di dalam perjuangan kita itu bukan senjata duniawi juga, melainkan dilengkapi dengan kuasa Allah. Nah, kuasa Allah itu yang sanggup meruntuhkan apa? Benteng-benteng. Ya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh apa? Keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Artinya bukan kita menghukum orang, tapi kita berani berdiri, berani kita menyatakan bahwa bila ada yang gak benar, kita berani menyatakan bahwa itu adalah tidak benar. Kita berani menyampaikan ketidakbenaran. Kita berani. Nah, walaupun orang-orang itu ketika kita menyatakan ketidakbenarannya, mungkin mereka menyerang kita, atau mungkin mereka membangun dengan benteng-benteng, kubu-kubu, dan mulai menutup dirinya. Tidak, kami benar seperti itu. Tapi kita tidak menyerang mereka secara fisiknya. Karena senjatanya kita bukan secara duniawi, tapi senjata kita diperlengkapi dari kuasa Allah yang maha tinggi, yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng itu. Dari kasih yang sempurna ini dimiliki oleh Paulus ketika dia bergaul dengan Tuhan. Dan itu nampak di dalam kehidupannya dia, sikapnya dia. Bagaimana dia bersikap melihat ketidakbenaran. Bagaimana dia harus bersikap melihat kedurhakaan. Ya, walaupun dia masih di dunia, walaupun dia masih butuh itu, ada pertemanan, ada segala macam seperti itu. Tapi dia harus tahu, senjatanya dia bukan secara duniawi. Dan dia harus berani menyatakan tentang kedurhakaan tersebut. Jangan dikira pikir kalau kita masih di dunia berarti kita boleh mengiyakan segala kedurhakaan. Oh bolehlah, itu gak apa-apa karena kita masih di dunia. Dunia ini kan penuh dengan kedurhakaan, jadi boleh. Gak bisa. Petrus mengambil sikap, Paulus mengambil sikap. Petrus terus ya. Paulus mengambil sikap untuk menyatakan dia berani. Walaupun nanti diserang, dia punya senjata. Walaupun itu bukan senjata yang pedang, senjata dia adalah kuasa Allah. Dia berani. Ya. Karena apa? Karena cintanya dia yang dewasa kepada Yesus Kristus. Karena cintanya dia sebagai mempelai kepada Kristus Yesus. Ya. Namun demikian jemaat di Korintus ini berbuat sesuatu yang keluar dari situ. Dan itu membuat Paulus jadi seperti gemes kadang ya seperti itu ya.
Ya. Dia mau menyampaikan hal ini. Kita loncat aja di pasal yang 11. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, tetapi aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu itu sabar saja jika ada orang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakan kepada kamu pada segala waktu dan itu di dalam segala hal. Ketika itu dia berada di Korintus dan dia dia menyampaikan surat ini kepada Korintus bahwa pada saat dia ada di sana dia telah mempertunangkan jemaat ini kepada satu pria, yaitu Yesus Kristus, dan dipertunangkan sebagai perawan suci. Bukan hanya sekedar gadis biasa, tapi perawan suci itu yang sudah dipertunangkan. Dan ketika itu mereka mulai menyeleweng. Mereka mulai menyeleweng, mulai menerima ajaran-ajaran yang lain, mulai menerima Yesus yang lain, lain dari yang diberitakan oleh Paulus, menerima roh yang lain daripada yang Paulus waktu itu berdoa untuk mereka menerima Roh Kudus. Itu mereka menerima saja, atau Injil yang lain. Yang sudah diberitakan Injil Kristus, Injil Kerajaan Surga oleh Rasul Paulus diberitakan kepada jemaat Korintus. Tapi kemudian ada orang lain yang membawa Injil lain, diterima juga. Gemes gak sih? Rasul Paulus gemes. Gemes deh, kamu ini sudah aku tunangkan. Kamu ini sudah aku pertunangkan kepada satu pria yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Dan kamu sebagai perawan suci. Masa kamu mau menyeleweng terus? Kok kamu ini masih mengkhianati terus? Kok kamu ini masih menoleh lelaki lain? Padahal kamu di tradisi Yahudi, pertunangan itu sudah dinikahkan. Artinya sudah dimiliki. Paulus berkata bahwa kamu ini sudah dimiliki oleh Kristus Yesus. Kenapa kamu masih menoleh pria lain? Kenapa kamu masih menerima Injil lain? Kenapa kamu masih menerima Yesus yang lain? Nah, itu terjadi. Dan ketika menyatakan ini, Paulus sikapnya tegas. Dia tidak, oh kasihan, ini kan jemaat yang aku bangun dulunya, yang ini, udahlah gak apa-apa. Tapi dia tegas, sikapnya tegas sekali. Sekalipun mereka mungkin gak senang, tapi Paulus sikapnya tegas. Makanya itu dia berkata, aku ini cemburu. Karena cemburu ilahi. Karena kamu ini sudah menjadi milik Kristus. Dipertunangkan dan menjadi milik Kristus. Kenapa sekarang kamu menerima Injil yang lain? Kenapa kamu mengiyakan Yesus yang lain? Kenapa kamu mau menerima roh yang lain di dalam kehidupanmu? Nah, itu dicemburui. Saudara, sekarang dalam kehidupan kita, saudara dan saya sudah dipertunangkan oleh Roh Kudus kepada Yesus Kristus, menjadi milik Yesus Kristus. Amin. Nah, itu akan dicemburuinya. Kalau kita menoleh yang lain, kalau kita melihat yang lain selain daripada Kristus Yesus, Roh Allah yang ada di dalam diri kita itu akan cemburu. Akan cemburu seperti Paulus. Kamu sudah milik Kristus, kenapa sih kok masih noleh lain? Itu dicemburui.
Kenapa begitu boleh cemburu? Karena itulah mutual love, itu ada kasih yang dewasa. Allah Bapa, Yesus Kristus mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa ini. Dia cemburu kalau kita ini, hidup kita ini serong, hidup kita ini menyeleweng. Dia sangat cemburu. Dan kalau kita hidup kita ini serong, menyeleweng, berarti kita tidak memiliki hubungan intim dengannya. Berarti kita tidak bergaul dengannya. Kita tidak bisa berkata, aku bergaul dengan Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita menyeleweng. Kita menerima Yesus yang lain. Kita menerima Injil yang lain. Kita menerima roh yang lain. Roh yang ditawarkan oleh dunia kita terima. Padahal di dalam kita sudah ada roh Allah itu. Ya. Jadi saudara, ketika kita bergaul, walk in habitual fellowship with God, with the Holy Spirit, itu kita harus sampai ke kasih yang dewasa. Dan itu yang mempertahankan, itu yang membuat kita ini sustain, membuat kita memelihara kita di dalam perjalanan kita sampai kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang harus kita pertahankan. Dan kita harus ingat. Ingat saudara, bahwa engkau dicemburui oleh Tuhan. Kalau ada sesuatu yang lain di dalam hatimu, bukan dari Dia, Dia sangat tahu banget. Kalau ada sesuatu yang lain dari tubuh ini, yang masuk ke dalam tubuh ini, bukan berasal dari kerajaan surga, bukan dari Dia, Dia tahu banget. Dan itu sangat dicemburuinya. Ya, sama seperti hubungan suami istri. Ya, pasti peka, betul? Suami istri pasti peka. Ketahuan, kok di dalam ini ada bling-bling di dalam yang kayak ada secerah sinar ketika melihat seseorang, pasti ketahuan. Kok melihat yang itu kok matanya langsung cang gitu, kayak lampu. Ini lampu yang terang sekali gitu ya. Kok ngeliat aku kok suram kayak gini. Jadi ketahuan deh seperti itu. Ya. 5 watt seperti itu. Nah, itu peka. Kalau orang berhubungan seperti itu, kasih suami istri pasti peka. Ini ada yang gak beres ini. Apa ini? Sudah menoleh laki yang lain. Sudah menoleh kepada kasih yang lain. Demikian juga Tuhan Yesus. Kalau di dalam kita ini ada kasih yang lain, kita noleh ke apa saja yang lain daripada Yesus, Dia cemburu banget loh. Dan itu kalau cemburunya Tuhan, wah, bahaya. Ya. Jadi kita jangan sembarangan. Lalu kita berkata, aku sudah dimiliki Yesus Kristus, aku sudah memiliki Yesus Kristus. Jadi terus kita mau seenaknya sendiri. Bisa jalan kemana-kemana, bisa aja. Aku sudah jadi milik Kristus. Justru kalau kita dimiliki oleh Yesus Kristus, justru kita semakin dicintainya, semakin diperhatikannya, dilihat, digiring terus, dilihat terus, kemana kamu pergi, dengan siapa kamu pergi, ditanya terus. Ya, kalau suami istri aja nggak bisa ngikutin istrinya, kadang-kadang suruhan orang ngikutin istrinya atau gimana, suaminya suruhan detektif atau gimana, karena dia tidak omnipresence, karena dia tidak maha hadir. Tapi mempelai kita Yesus Kristus, Dia maha hadir. Dia bisa ada di tempat kita tersembunyi. Nah, itu yang lebih susah. Tapi itu sebetulnya bukan yang susah, justru itu yang menyenangkan karena kita bisa bergaul terus-menerus dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di mana saja kita bisa bergaul dengan Dia. Ya. Nah, ini terus walk in habitual fellowship with God ini harus terus sampai kasih seperti mempelai. Ya. Dan kalau sudah kasih mempelai, bukan berarti oke, sudah dan cukup. Enggak, saudara, terus. Ya. Masa kalau saudara sudah pertama kali pacaran aja menggebu-gebu seperti itu ya, sampai pada hari H, wah sudah ditunggu hari H lewat 1, lewat 2, lewat 3, lewat 4, lewat 6 hari, sudah deh cukup. Misalnya seperti itu, terus sekarang mau bebas lagi, masa begitu? Kan tidak. Demikian juga kepada Tuhan. Hubungan kita kepada Tuhan enggak hanya seminggu, 2 minggu, tapi kekal selama-lamanya. Ya. Cuman kalau manusia berhubungan secara
manusia, pernikahan, ada yang membatasi yaitu maut. Tapi kita dengan Tuhan Yesus tak terbatas. Maut pun tidak dapat menghalangi kita berhubungan dengan Tuhan. Sebab maut sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Amin. Jadi gak ada berhenti. Oh nanti kalau kamu sudah meninggal berarti berhenti hubungan dengan Tuhan. Tidak. Justru terus, jalan terus. Kalau kita berhubungan dengan sama, berhenti ketika kita meninggal. Salah satu meninggal, berhenti. Tapi kalau dengan Yesus Kristus, justru kalau kita meninggal, kita punya tetap waktu bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Jadi hubungan yang lebih kekal ini harusnya lebih diperhatikan daripada hubungan yang sementara. Hubungan kita yang lebih kekal kepada Tuhan Yesus Kristus, itu yang harus kita utamakan. Tapi bukan berarti hubungan suami istri gak penting. Bukan, jangan sampai salah saudara pelintir itu omongan saya. Ya. Tapi di dalam hubungan suami istri, engkau harus mengutamakan hubunganmu pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka hubunganmu dengan suami istri itu menjadi perfect, menjadi sempurna. Kalau each person, kalau setiap pribadi, entah itu suami, entah itu istri, dia mengutamakan hubungan pribadi yang dia dengan Tuhan Yesus Kristus, maka jalinan hubungan kedua belah pihak ini semakin intim, semakin saling mencintai, semakin sayang, walaupun sudah muncul keriput, semakin sayang, walaupun sudah muncul ini perut, semakin sayang, semakin cinta, semakin sayang. Karena apa? Engkau mendahulukan Kristus, mendahulukan hubunganmu dengan Kristus. Hubungan dengan suami istri pasti lebih harmonis. Amin. Nah, ini hubungan kita dengan Tuhan, itu nampak kepada hubungan kita dengan sesama. Ya, bagi yang sudah menikah akan kelihatan bagaimana dia memperlakukan istrinya, bagaimana istri memperlakukan suaminya, akan nampak kelihatan. Bagaimana dia memperlakukan Tuhan akan nampak dalam hubungan suami istri. Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana hubungannya orang-orang yang sudah menikah itu dengan Tuhan, itu akan kelihatan. Ya, nah besok kita lihat, mulai nanti kita lihat Pak Kris, Pak Budi, Timotius, ya, Ratna, ya, semua kelihatan hubungan dengan suami istri ini kelihatan dengan hubungan dengan Tuhan, ya. Yang tidak kelihatan itu jadi nampak di dalam hubungan kalian berdua. Amin. Itulah. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Rasul Paulus, ada kata-kata yang tak terucapkan. Ya, ketika melihat hubungan suami istri, nggak bisa diomong, tapi kelihatan kalau ini istrinya sayang sama suaminya, suaminya sayang sama istrinya. Nggak ada kata-kata, tapi itu yang bisa diucapkan. Oh, ya dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu nampak. Amin. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Oke, mari kita bangkit berdiri, saudara.